Muhabalah ge siapnya. Siap. Oh, tes DNA ge oke. Oh, barin lagi. Nya kunaon make disangka-sangka teuing. Duka tuh banyak rasa kuarara. Tapi belum can pernah Bapak jadi supir pejabat. Alhamdulillah. Supir perwira can. Supir angkot ke can pernah. Oh, can pernah teh biasa. Sehingga dari supir itu Bapak dititipin anak dari ibunya namanya Ayu. Komo dari eta. Ayu adik-anaknya Lira, Pak. Aslinya. Asli, sampai Pak. Ada yang ngirim foto loh ke saya, Pak. Oh. Kang Deddy Mulyadi fasilitasi PGI Cianjur untuk melakukan tes DNA agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat. Ya, nanti kita tes DNA aja, foto bolak-balik juga capek ngejelasin. Udah nanti kita tes DNA aja. Dan ini keluarga sudah siap untuk dilakukan tes DNA. Ya. Keluarga Cecep akan melakukan tes DNA. Muncul diwawancarai oleh Kang Deddy bersama yang dikatakannya istrinya, guys. Jadi netizen yang mengatakan kabar Pak Iding melarikan diri itu hoax. Kan Pak Iding di sini. Pak Iding salah ucap. Pak Cecep. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana seperti biasa pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi menarik atau informasi viral yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini. Kasus Vina Cirebon yang telah terjadi 8 tahun silam tidak berakhir begitu saja ketika diputuskannya terpidana kurang lebih ada sekian banyak orang yang telah menjalani proses hukuman. Tetapi ketika film Vina ya diangkat ke permukaan melalui sebuah film yang ya ditonton kurang lebih sudah 3,5 juta penonton ya, itu seolah-olah mau membangkitkan kembali kasus yang sudah lama terbenam ya. Namun dengan diangkatnya kasus Vina Cirebon dalam bentuk film tersebut, maka muncullah berbagai macam hal yang diangkat, baik itu oleh pihak yang merasa dirinya korban, dan bahkan ada beberapa narapidana yang saat ini telah mengajukan PK kembali. Dan selain itu, 3 DPO yang awalnya dirilis oleh pihak Polda Jawa Barat, dan terakhir mereka mengaku hanya 1 karena 2-nya dianulir, dan 1 orang tersebut menurut mereka itu sudah ditahan atau ditangkap, yakni Peggy Setiawan. Namun Peggy Setiawan yang adalah seorang kuli bangunan merasa bahwa dirinya bukan ya pelaku, tentu mendapat perhatian publik dan ada sekian banyak pengacara yang berjuang membela atau membantunya untuk keluar dari jeratan hukum ini, yaitu melalui proses pra peradilan. Dan juga ada satu lagi Peggy yang biasa dikenal dengan Peggy Cianjur yang mengaku sebagai anak Cecep, saat ini ditantang oleh netizen untuk uji atau tes DNA. Dan bahkan karena tes DNA ini adalah sebuah tes yang membutuhkan biaya yang besar, maka saat ini rencananya ya akan didampingi atau dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi untuk proses tes DNA ini. Dan bahkan Cecep bersama istrinya dan juga Peggy Cianjur ini menantang balik netizen, mereka siap untuk dites DNA. Kira-kira menurut netizen sekalian, sahabat sekalian, jika tes DNA dilakukan, menurut kalian, kira-kira Peggy Cianjur ini adalah anak dari mantan Bupati Cirebon atau benar-benar anak kandung dari si Cecep ini? Baik, untuk tidak memperpanjang kata, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Baik, kita langsung saja ke videonya. Kalau saya mah nggak ada problem, Pak. Saya mah sudah percaya sama Bapak, dan lagi pula ya saya mah tidak berkepentingan. Saya mah jujur aja sampai sekarang belum yakin bahwa itu pembunuhan, belum yakin. Walaupun sudah ada vonisnya, belum yakin. Bukan tidak percaya, belum yakin kalau saya mah. Jadi bagi saya mah tidak perlu nanya ke Peggy, ya kan? Saya mah yang penting
mereka ini kalau tidak bersalah harus terbebas, Harus dilepas. dari terpidana. Kalau saya mah ada masalah. Tapi kan orang nih Pak, ke saya terus maaf Pak kurang jawab gitu loh. Nah, jadi benernya itu. Tapi waktu disumpah Pak, kena kenalan deh atau buktinya gitu. Bahasa Islam, bahasa Mukanya ini. muhabalah ge siapnya. Tes DNA ge oke. Oh, baru nya kunaon make disangka-sangka teuing. Tadi can pernah Bapak jadi supir pejabat. Alhamdulillah. Supir perwira can. Supir angkot can pernah. Oh, can pernah biasa. Sehingga dari supir itu Bapak dititipin anak dari ibunya namanya Ayu. Kamu dari eta. Ayu adik-anaknya Lira, Pak. Aslinya. Sampai ada yang ngirim foto loh ke saya, Pak. Oh, ngirim foto, Bapak udah lihat? Oh, saya lihat. Oh, foto Peggy bersama ibunya, latar belakangnya pendopo Cirebon. Asli, Ayu ngirim. Jadi Peggy beserta ibunya, namanya Ayu katanya, latar belakangnya itu pendopo Cirebon. Emang pernah ditelepon di Cirebon, gitu. Di foto kita pernah, Bapak. Pernah kan di Cirebon di foto gitu, jangan saja suka kerulin, nggak pernah. Gitu. Dan fotonya wajah kamu loh, nggak tahu yang edit kali ya? Editan lupa. Oh, yang edit. Tapi kalau foto wajah kamu dengan awalnya mah loba, bisa kita asli, yakin aing mah. Tapi asli, ibu nanti namanya Bu Elis. Ya kan? Asli orang Cipanas. Asli. Sekarang teh ada Bu Elisnya. Kampungnya di mana? Kampungnya di Sinangsari, Pak. Ayah di situ. Ayah. Setiap hari ada. Untuk tiap hari sih hanya menuju damal, Pak. Tapi upami di perjalanan pasti ayah. Iya, nanti. Kang Deddy Mulyadi fasilitasi Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat. Dan nanti kita tes DNA aja, foto bolak-balik juga capek ngejelasin. Udah nanti kita tes DNA aja. Iya, dan ini sepakat keluarga itu. sudah siap untuk dilakukan tes DNA, ya. Mantap. Mantap tes DNA-nya. Nah, gini kan baru oke ya. Dilakukan tes DNA agar tidak terjadi tuduhan-tuduhan miring terhadap anak Pak Cecep yang satu ini yo. Nah, ini lor Kang Deddy Mulyadi yang akan fasilitasi Peggy Cianjur dan keluarga Pak Cecep untuk melakukan tes DNA yo. Kabarnya ya lor, pada hari Senin besok akan dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung ya lor. Semoga saja hasilnya tidak ada yang memanipulatif. Kita percayakan terhadap Kang Deddy Mulyadi dan kita kasih apresiasi buat Bapak Aing ya. Semoga ini menjadi kebenaran dan tidak akan terjadi lagi fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan yo. Semoga hasilnya yang fakta dan terpercaya. Pokoknya Kang Deddy mantul alias mantap betul. Keluarga ternyata Cecep akan melakukan Pak tes Iding DNA. muncul diwawancarai oleh Kang Deddy bersama yang dikatakannya istrinya, guys. Jadi netizen yang mengatakan kabar Pak Iding melarikan diri itu hoax. Kan Pak Iding di sini. Pak Iding salah ucap. Pak Cecep. Oh alah, ceplosan. Pak Cecep di sini ada, guys. Nah, ada di sini diwawancara Kang Deddy bersama yang dikatakan mantan istrinya. Mereka klarifikasi di sini. Jadi bukan kabur, guys ya. Mungkin healing mereka nih, healing, jalan-jalan gitu kan, lihat pemandangan. Jadi di sini Pak Cecep di sini. Dan setelah klarifikasi mantan istrinya Pak Cecep ini, kita akan menunggu apakah Bapak Iding ini akan mau dites DNA atau anaknya yang dites DNA. Apakah mereka berani untuk dilakukan tes DNA? Bagaimana Pak Iding? Berani nggak?
Pak Iding. Keceplosan lagi. Pak Cecep. Pak Cecep berani nggak tes DNA? Ayo ya, berani ya. Kan benar. Kalau benar nggak usah takut. Gas saja Pak Cecep ya. Ya, harus berani. Buktikan Pak Cecep. Iding Cecep. Capek lah. Tes aja lah ya. Kita tunggu guys, kita tunggu. Gimana menurut kalian? Layak nggak di tes DNA? Layak nggak? Berani nggak mereka? Gimana guys? Cecep Setiawan ayah Peggy Setiawan Cianjur harus memberikan bukti kuat agar bisa lepas dari kasus Pina Cirebon. Sebenarnya Cecep Setiawan sudah berupaya membuktikan jika Peggy Setiawan Cianjur merupakan putra kandungnya. Cecep menunjukkan sejumlah bukti dokumen seperti akta kelahiran, ijazah SD, ijazah SMK, tahun kelahiran Cecep, dan status perkawinan. Hanya saja dokumen-dokumen yang ditujukan Cecep diragukan kebenarannya, sebab akta kelahiran luntur, jenis kelamin akta Peggy disebutkan perempuan, ijazah tidak ada foto dan sidik jari. Tidak hanya itu, tahun kelahiran Cecep di kartu keluarga berbeda, serta status perkawinan Cecep di kakak cerai hidup, padahal mengaku menikah siri. Sejumlah kejanggalan dokumen yang ditunjukkan Cecep membuat publik kembali menduga-duga terkait kebenaran yang disampaikan. Selama ini, Cecep Setiawan dicurigai sebagai sopir mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sasra. Berdasarkan narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur dititipkan ke Cecep oleh Sunjaya dan Wahyu Ciptaningsih. Sementara itu, desakan publik agar Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA semakin deras. Tes DNA itu bertujuan untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Pina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Oke, selamat siang Bang. Sungguh luar biasa nih Bang, ternyata netizen sangat mengapresiasi langkah Abang meminta Peggy asal Cianjur untuk diperiksa oleh polisi nih Bang. Nah, mungkin sedikit boleh dijelaskan kenapa Abang yakin mendesak Peggy asal Cianjur agar segera diperiksa oleh polisi Bang? Ya, yang pertama ya karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Yang pertama. Yang kedua, dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah, yang lebih menguatkannya lagi ternyata dia adalah anggota dari Bonreker, anak motor. Itu bisa dipastikan tuh. Kalau salah justru dia sekretarisnya di anggota motor Bonreker itu. Nah, kemudian kenapa saya kemarin menyampaikan itu ke pihak Mabes Polri? Nah, karena pihak kepolisian kan kemarin sudah mengumumkan bahwa siapa saja masyarakat yang punya informasi dan sebagainya, mereka membuka diri. Nah, sekarang saya mau membuktikan, saya sampaikanlah itu. Nah, terlebih lagi begini, dan sebenarnya menurut undang-undang itu yang menciptakan ketertiban itu pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu salah satu tugasnya dia menciptakan kamtipmas. Nah, masyarakat itu hanya mempertahankan. Nah, sekarang ini kan Peggy Setiawan Cianjur ini kan sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, kan terganggu juga hidupnya. Sama itu yang diserang terus ya, Nah, kan dia juga butuh juga dong kenyamanan. Agar dia nyaman bagaimana? Dia harus datang ke pihak kepolisian, memberikan keterangan, ya, segala sesuatu yang menjadi tanda tanya masyarakat, dia buktikan. Kalau perlu tes DNA-nya. Nah, banyak yang menduga bahwa dia ini anak dari mantannya bupati, ya. Tes DNA, dia jelas. Nah, setelah itu selesai, nah kan dia bisa tidak terganggu terus-menerus. Bang, netizen seperti detektif juga nih Bang yang mengeluarkan dugaan bukti-bukti Peggy asal Cianjur adalah patut diduga pembunuh Peggy dan Vina. Iya memang ya, kalau saya melihat apa namanya ini dari peristiwanya ya. Yang pertama saya mau mengatakan ini dulu. Saya memang tidak yakin kalau Peggy Setiawan alias Peron yang ditangkap sekarang. Nah, itu dulu saya tidak yakin dulu dengan ini dulu. Kenapa saya tidak yakinnya? Karena tidak ada apa namanya itu petunjuk atau
benda-benda yang mengarah bahwa dia pelakunya. Nah kemudian netizen kenapa dia bisa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur? Nah yang menguatkan ini kan pertama memang dia anak motor tadi kan, Monreker. Kemudian dia punya banyak massa. Nah kemudian juga awalnya memang orang menduga bahwa ini jangan-jangan anak pejabat. Dan logikanya nggak mungkin kalau perkara bisa tidak berjalan atau ada DPO tidak bisa ditangkap. Itu kan potensi pasti orang memiliki kekuatan kan. Siapa yang memiliki kekuatan di daerah itu? Ya tentu penguasa kan. Nah ini ada dugaan memang mantan bupati atau Kapolres atau apa ini juga dugaan kan. Nah tetapi ternyata emang begitu netizen ini menyelidiki dari Facebook, dari media sosial lainnya, nah ternyata memang mengarah ke informasi yang didapat seperti apa di dalam? Yang ke dalam Bapak, oke. Pak, maaf Pak Cecep, informasi yang didapat di dalam seperti apa? Informasi yang didapat di dalam Polsek tidak berwenang untuk memberikan statement karena kasus Peggy udah ditangani sama Polda Jabar. Begitu Pak. Nah, ini Peggy Setiawan Cianjur ya. Jadi nanti kalau lu mau lihat detail wawancara gue, podcast gue, lu lihat lengkapnya di YouTube ya. Nah, Peggy, ini kamu kan tahu betul ya tentang kasus Vina ini ya? Nggak tahu. Terus dengan kejadian seperti ini kan kamu kan ada disangkut pautkan dengan para orang di luar sana, baik netizen maupun oknum netizen, ya, apapun itu ya guys ya. Nah, menurut kamu seperti apa nih? Ya, saya merasa dirugikan, Merasa dirugikan? Ya, iyalah saya merasa dirugikan. Saya mau keluar nggak nyaman, mau kerja nggak nggak nyaman, kerja nggak bisa. Oke. Makanya dari itulah buat para netizen jangan terus saya terus sebagai pelaku utama pembunuhan lah ini itulah. Tolong cari bukti yang benar. Dan sekarang kalau netizen kurang puas dan misalkan pengen yakin bahwa anak saya bersalah, tolong tes DNA. Ibu saya mohon. Siap ya Bu ya, tes DNA ya? Saya siap. Siap, ini tantangan. Kan saat ini ada kendala dengan biaya tes DNA nih Bu ya. Nah, jika ada yang membiayai, Ibu siap anak itu ya tes. Sudah ada Kang Dedi tuh yang siap biayai. ya guys ya. Nah, Ibu nih merasa anak Ibu kan tidak bersalah nih Bu. Iya. Jadi respon Ibu nih harus bagaimana Bu untuk anak Ibu ini Bu? Perasaan hati Ibu semuanya. Ya, gimana? Ya kasihan anak saya. Kasihannya gimana ya? Ya mana sedih, mana nggak bisa ngomong lagi. Curah sama Ibu. Ini banyak ini Bu. Maksudnya enggak. Iya, suka ini kalau Ibu suka apa? Top ya, oke. Dengan Bapak sendiri bagaimana jadinya Pak? Yang mudah-mudahan dengan kejadian ini ada hikmahnya, jangan asal nuduh orang yang ada bukti. Mudah-mudahan cepat beres aja lah. Jangan asal nuduh ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, tidak ada yang ditutup-tutupin ya Pak ya. Berarti Bapak yakin betul ya bahwa anak Bapak ini tidak bersalah ya Pak ya? Yakin 100%. Di tanggal 26 Agustus 2016 kasus pembunuhan Peggy Setiawan. Oke guys ya, jadi lu udah tahu barusan ini sudah ditangani Polda Jabar, tapi pihak keluarga sudah merasa resah, makanya butuh pelaporan kepada Polsek Pancet setempat ya, karena berdekatan guys ya. Jadi sampai di sini aja ya guys ya, gua memberikan informasi, semoga masalah ini cepat selesai. Oke guys, baik. Peggy Setiawan ya, yang mana itu, yang di Cianjur. Kenapa dia nggak diperiksa? Sudah diperiksa apa belum itu? Lah, periksa dia. Periksa. Tentu kan penyidik punya pertimbangan. Saya tidak mau mendahului karena ada malang melintang di sana, Pak Susno. Tapi kan penyidik lagi-lagi pasti punya excuse yang mana mereka punya pertimbangan. Setiap orang yang diperiksa adalah orang yang ada kaitannya dengan materi penyidikan. Iya, tapi tujuannya untuk mengungkap perkara kan. Terungkap tidak? Kenyataannya tidak kan? Tidak terungkap. Tidak terungkapnya apa? Sudah ngukum orang tapi hasilnya begitu. Mas Aka, kalau boleh balik ke tahun 2016 gitu, Mas Aka boleh cerita nggak sih
kenapa Mas Saka merasa waktu itu bahwa saya tidak melakukan apa-apa, tapi kok saya ditangkap gitu? Memang pada hari kejadian itu Mas Saka sebenarnya lagi ngapain? Hari tanggal Ya. pas kejadiannya dulu. Hari kejadian dulu waktu itu saya ada di rumah sama kakak saya, paman saya. Ya. Dari sebelum maghrib nyampe malam. Oke. Jam 11 kurang saya pindah Oke. karena teman saya motornya rusak, radiatornya. Udah kontakkan juga sama temennya yang di bengkel. Bengkel masih buka enggak? Bilang masih. Ya udah kalau mau dibenerin sini aja. Ya udah jam 11 kurang saya pindah mau ke bengkel. Sebelum nyampe ke bengkel kan ada jalan layang tuh. Di bawahnya kan ada perumahan. Dari kejauhan juga udah kelihatan ada polisi. Dia Tapi saya nggak sempat lewat. Pas peristiwa itu, Mbak. Pas Ya, peristiwa ya, pas itu. peristiwa itu. Oke. Biasanya kan di situ kan emang biasanya ada razia. Teman-teman saya sama saya kan nggak pakai helm. Jadi pasti menghindar dari lewat situ. Iya. Oke, terus Saya Mas Saka puter kemana balik, itu? puter Oke. balik. Tapi arahnya tetap ke bengkel. Jadi nyari jalan tikus tuh. Iya. Habis itu saya ke bengkel, kumpul semua sama yang lain juga di bengkel. Di bengkel sampai pagi, pulang subuh. Kenal semua tuh sama orang yang ada di bengkel. Kenal Oke, terus? Waktu itu bocengannya sama siapa aja? sama paman saya, Oke. Sadikun. Oke, lalu? Habis itu kan nyampe subuh di situ. Subuh pulang ke rumah tidur. Ya. Karena dia nggak sekolah, Mbak. Oke. Terus abis tidur itu kejadian pas penangkapannya gimana? Silang 3 hari. Selang 3 hari? Saya baru baru bangun tidur juga, main ke rumah nenek saya. Oke. Itu juga ada teman saya juga. Habis itu kan ada adiknya si Eka Sandi. Adiknya juga disuruh ngisi bensin. Saka mau nggak? Anter mana? Ngisi bensin. Awalnya saya nggak mau. Tapi ya udahlah sekalian mau main bola juga. Oke. Akhirnya Saka mau. Terus langsung Saka ngisi bensin sama Aldi. Adiknya si Eka Sandi. Habis ngisi bensin, Saka mau nganterin motornya. Yang punya motornya ada di SMP 11. Oke. Pas baru nyampe di SMP 11, yang punya motor itu udah dimasukin tangkap polisi semua. Saka nyamperin situ. Jadi polisi lagi nangkep, dia nyamperin, Mbak. Jadi ada Saka lihat lagi ada penangkapan polisi ke sana, Saka masuk. Masuk. Ya, karena mau nganterin motor yang Eka Sandi itu. Oke, terus? Langsung Saka juga dibawa. Saat tanpa penjelasan apapun. Nggak dikasih tahu masalahnya apa. Nggak dikasih tahu. Saka nanya nggak kenapa saya dibawa gitu? Langsung dibawa aja, nggak nanya sama sekali tuh polisi juga. Oke, langsung dibawa ke kantor polisi. Terus saat di kantor polisi apa yang terjadi? Dimasukin ke ruangan, nggak tahu ruangan apa juga, itu belum dimasukin ke sel. Jadiin satu, habis jadiin satu, ada satu Diman, Sudirman dari keluarga ibunya, dipisah. Sama dipukulin, saya juga dipukulin sama polisi, dipukulin, diinjak-injak, dipukulin, sampai suruh mengakui apaan, saya juga nggak tahu masalahnya apa. Hilang berapa hari, tetap aja dipukul kayak gitu. Terus ada Sudirman mengakui bahwa kejadian itu, tapi saya juga nggak tahu mengakui apa, penyebabnya juga nggak tahu, masalah juga nggak tahu. Saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak, salah saya apa? Nggak ada keterangan pun, langsung dibawa, langsung dimasukin ke mobil. Setiba di kantor polisi, langsung ada dibawa. keterangan-keterangan, ada penjelasan? Nggak ada. Saat Langsung itu Saka dibawa. berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun. Tapi sampai akhirnya divonis 8 tahun, remisi 3 tahun 8 bulan, mendekam di penjara. Hukuman 8 tahun, menjalani saya 3 tahun 8 bulan karena ada potongan remisi dan ikut program. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini. Kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai.
Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Kasihan. Yang melakukannya siapa, Saka? Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing, ya 1 liter yang gede itu. Suruh minum semuanya yang ada di situ, termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada 1 orang saya nggak kenal, Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Dari 8 orang ini, 1 pun nggak ada yang kenal? 1 yang nggak kenal. Rivaldi? Yang lainnya kenal, karena satu kampung. Tapi ya yang lainnya ada yang mengaku. Yang lainnya ada yang mengaku melakukan tindakan itu. Penganiayaan, pemerkosaan kepada almarhumah Vina. Ada yang mengaku, yang lainnya? Ya kalau itu saya nggak tahu, karena saya kan posisi waktu di malam kejadian ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Sampai ujung waktu, Saka Tata, apakah keluar sampai akhirnya kamu terpaksa untuk mengaku kalau versi kamu? Saya mengaku karena udah nggak kuat tahanan tubuh orang juga dipukulin sama orangnya. Dipukulin, sekuat-kuatnya orang dipukulin, disetrum, injak-injak, disiksa. Tahanan tubuh orang itu beda-beda. Saya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan lagi. Saya juga udah pasrah. Sedih ya. Berkali-kali, berhari-hari, atau seperti Tiap apa? hari kayak gitu terus. Tiap pagi juga tiap apel propos dipukulin sama polisi. Kondisi fisik waktu itu bisa digambarkan, Saka? Mohon maaf. Ya, kondisi fisik lemas, mata memar, kepala juga bocor, cuman sekarang udah mending. Saka Tatal dalam beberapa pengakuannya di media, dia itu suruh minum air kencing, kemudian tangannya diinjak pakai kursi besi, kemudian disiksa, disetrum dan lain sebagainya. Ini kalau buat orang normal tidak mungkin bisa dilakukan penyiksaan ini kecuali oleh orang-orang yang pernah melakukan kekerasan sebelumnya, ataupun mungkin si pelaku kekerasan ini adalah psikopat. Nah, saya itu bertanya-tanya di waktu tongkrongan ini. Nah, teman saya nih waktu lagi nongkrong ada yang jawab, dia mantan narapidana. Katanya yang melakukan interogasi itu bukan polisi tetapi bayaran, yaitu apa? Suruhan, orang-orang narapidana disuruh untuk interogasi. Kalau dari sini masuk akal juga ya, karena kan narapidana ini mungkin dulunya di penjara gara-gara kekerasan juga. Nah, ini juga sebagai celah nanti polisi bisa angkat tangan. Saya keluar, Saka ikut sama saya, mencoba sama teman-teman orang 5. Jadi jam 10 tuh bareng sama saya, Pak. Benar. Enggak, berarti Saksinya. saya jadi saksi Saka, Pak. Oh, di pengadilan. Iya, pengadilan. Tapi kenapa saksinya nggak diterima? Tidak. Saya nih, Pak, sidang nungguin dari pagi. Sampai dipanggil. Bapak nyampein nggak di pengadilan bahwa Saka itu pada waktu itu bareng saya? Nyampein semuanya, tapi nggak didengerin hakim. Maka saya itu belum wajib. Kok gini sih? Nggak disumpah nggak apa? Bapak jadi saksinya disumpah nggak? Enggak. Saya duduk sama anak-anak nih banyak, Pak. Bapak kan saksi di BAP. Iya. Bapak di BAP jadi saksi. Iya. Jadi saksi menyatakan seperti ini. Iya. Sama omongan. Terus dimasukin ke pengadilan. Iya. Tapi Bapak tidak jadi saksinya tidak diambil sumpah. Enggak. Loh, kan saksi di pengadilan disumpah dulu, Pak. Enggak. Makanya saya itu kok begini sampai jam 9 malam. Sekali lagi nih. Ini penting, Pak. Iya. Bapak di BAP jadi saksi. Iya. Tanda tangan. Tidak di bawah tekanan. Bapak menyatakan di BAP apa? Ya seperti itu, Pak. Bercerita kayak gitu. Bahwa Saka itu bersama Bapak siapa? Sadikun. Bapak Sadikun. Iya. Bapak Sadikun nongkrong di rumah neneknya. Terus kayak gitu saya ke bengkel sampai jam 12 ya. Kan nyampe sana kan, Pak. Di bengkel kan sana kan lewatnya. Ya oke, sampai bengkel jam berapa? Pas pom bensin nih di atas flyover ya. Ada polisi. Maka saya kan takut razia kan. Sebentar dulu. Di atas flyover jam berapa ada polisi? Jam 10 pas saya keluar nih mau nganterin. Oh, berarti sudah ada kejadian kecelakaan? Iya. Kecelakaan atau dalam putusannya pembunuhan? Iya. Ya, pokoknya itulah. Pikir saya tuh razia, takutnya anak-anak pada
Jadi waktu polisi sudah menemukan mayat tergeletak itu, Bapak dalam posisi melihat polisi ada di situ. Melihat, tapi itu dari pom bensin. Saka waktu itu di mana Saka? Sama saya ikut. Benar Pak. Sumpah demi Allah. Berani Bapak. Berani Pak. Dikenakan pasal kesaksian palsu. Coba kalian dengar video berikut ini. Nah, waktu malam kejadian itu, kamu tahu nggak ada peristiwa yang tragis itu? Nggak tahu. Taunya itu kita lagi nongkrong, taunya cuma ada kecelakaan gitu. Nongkrongnya di mana waktu itu? Nongkrong ya dekat rumah juga. Dekat rumah. Jaraknya berapa jauh dari lokasi itu? Kalau dari lokasi ya sekitar 100 meter juga. 100 meter juga. Rumah, ya. Waktu peristiwa kejadian itu, kamu berarti lagi nongkrong di dekat rumah? Dekat rumah, ya. Pada saat itu, kamu sama siapa teman-teman nongkrongnya yang di dekat rumah? Kalau temen nongkrong nggak inget deh. Peristiwa kejadian kan kamu katanya lagi berada nongkrongnya di depan rumah atau nongkrongnya berjarak dari rumah? Di rumah teman. Di rumah teman, jaraknya 100 meter dari lokasi kejadian. Sekitar ya. Nah, coba kalian perhatikan jawaban dari si Hegi. Kalau menurut aku sih ada kejanggalan, nggak masuk akal jawabannya. Di mana kejanggalannya? Pertama, pada saat kejadian dia bilang dia lagi nongkrong bersama teman-temannya di dekat rumah. Ingat, dekat rumah. Nah, kemudian ditanya siapa teman-temannya, dia bilang nggak ingat, ya mungkin lupa ya. Nah, kemudian ditanya lagi, dia bilang dia nongkrong di rumah teman. Nah, secara otomatis nggak mungkin dia nggak tahu itu rumah siapa, nggak mungkin dia nggak tahu siapa temannya yang punya rumah itu, sehingga dia jawab siapa teman nongkrongnya, dia bilang nggak ingat. Kan nggak masuk akal. Kalau dipikir secara logika, seharusnya dia tahu teman nongkrongnya itu siapa, karena rumah temannya itu nggak jauh dari rumahnya, pasti mungkin sekitar rumahnya atau tetangganya. Tapi gimana menurut kalian? Tetaplah bersuara demi keadilan rakyat Indonesia. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengajaran itu tidak. Dan pelemparan dan pengajaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekan? Inisiatif sendiri. Kenapa? Alasannya kenapa bisa pengen mencabut, terus apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan ke Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini. Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga. Peggy nggak tahu juga saya Pak. Peggy nggak kenal ya. Sama sekali nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Kalau tidak melakukan, walaupun disumpah juga sumpah pocong aja suruh ke sini sekalian. Biarin biar tahu rasa. Tapi sumpah pocong itu maksudnya Saka berani bersumpah. Ketika Saka berbohong, maka Saka yang kemudian mendapatkan bala atau musibah. Saka berani. Saka berani sumpah pocong. Apapun yang akan terjadi juga Saka siap. Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan, diputuskan sama sekali. Saka tidak mengetahui apa yang terjadi waktu itu. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja tuh ada di rumah. Kejadiannya aja ada nggak? Saka tuh nggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya tiba-tiba juga ditangkap, nggak ada keterangan apapun. Ex-Bupati Cirebon ini bernama Bapak Sunjaya Purwadi Sastra dan istri beliau ini adalah Ibu Wahyu Ciptaningsih.
Di beberapa channel YouTube, beliau sudah mengklarifikasi bahwa anak beliau tidak terlibat. Padahal istri dari beliau, Ibu Wahyu Ciptaningsih, sudah mengklarifikasi bahwa Ibu Wahyu Ciptaningsih hanya punya anak 4, bukan 5. Mari kita kenali satu persatu putra beliau di sini. Yang nomor 1, putra beliau ini bernama Satria Robi Saputra. Ini adalah anak pertama, dan beliau anak pertama ini sudah mempunyai istri. Dan saat ini Satria Robi Saputra ini menjabat sebagai kepala desa di salah satu kabupaten yang ada di Cirebon. Dan yang kedua, Sela Syafira Amalia. Dan yang ketiga, ini Prima Hanjaya. Beliau ini saat ini sebagai Taruna Akpol. Beritanya seperti itu. Apa sudah menjabat sebagai polisi? Nanti kita cari lebih tahu, lebih dalam. Dan yang keempat, ini adalah Ramadhani Syahputra. Nah, alasan mengapa keluarga ex bupati ini disorot, ya, sekali lagi bahwa dia itu sebetulnya anaknya 5, bukan 4. Nah, Peggy ini sebetulnya anak dari beliau. Kabar yang beredar seperti itu. Nah, saat ini kabarnya juga bahwa Peggy Setiawan ini sebetulnya sudah direkayasa, dikasih orang untuk diakui bahwa Peggy Setiawan ini anaknya dari orang tersebut. Dan kita tahu bahwa Peggy Setiawan yang sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu bukan anak dari Pak Sunjaya dan Ibu Wahyu Ciptaningsih, tetapi Peggy Setiawan yang sudah mengklarifikasi ini adalah anak dari Bapak Cecep. Dan banyak berita yang beredar, semuanya sebetulnya orang Cirebon itu udah tahu kalau Peggy Setiawan dan Pak Cecep ini dulu, Pak Cecep ini kabarnya dia itu adalah supirnya, dan Peggy ini dikasih ke Pak Cecep itu saat ini direkayasa sebagai anaknya. Apakah demikian? Sebetulnya Bunda bisa saja melihat ini dari tarot, ya. Benar tidak sih Peggy Setiawan ini anak dari Pak Sunjaya dan Ibu Wahyu Ciptaningsih? Itu sangat mudah kita ketahui dengan media kartu tarot. Ini videonya, ya. Nah, itu videonya banyak yang mengatakan bahwa ini anak yang sudah mahir naik motor. Bahkan kalau kita lihat gestur cara naiknya saja, banyak yang mengatakan bahwa gestur itu terkesan anak yang sombong dengan memakai kacamata tiup itu dan dipakai, itu kesannya seperti songong gitu ya, sombong begitu. Banyak netizen yang beranggapan demikian. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai gaya si Ramadhani ini naik motornya? Nah, mengapa dia harus mengatakan tidak bisa naik motor? Atau video tadi bukan Rama? Haruskah mengklarifikasi lagi itu siapa sebetulnya gitu. Nah, di video ini cukup di sini dulu. Bunda akan mengajak kalian, haruskah kita melihat bahwa dengan kartu tarot Pak Sunjaya dan Ibu Wahyu Ciptaningsih ini benarkah hanya punya anak 4? Benarkah Peggy Setiawan yang sekarang ini bersama Pak Cecep bukan anaknya? Kalian setuju bila kita lihat bersama dengan menggunakan media kartu tarot? Oke. Nama saya Hadi Saputra. Saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya Supriyanto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. Saya Kesandi bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK dan bantuan hukum.
pada saat itu nangis apa diem aja? Sempat nangis? Ya sempat nangis ya, nangis cuma kan gimana Pak? Nangis juga nggak ada yang pernah peduli. Paman juga yang di dalam tuh, kayak Kasandi tuh, sempat nenangin, suruh sholat terus. Karena kamu paling kecil pada saat itu ya? Iya. Terus yang paling kejam apa Saka? Ya waktu di Polres Cocok. Diapain yang paling kejam? Ya dibully. Kalau ngelawan tuh nambah parah. Ngelawan tuh kayak gimana misalnya? Kalau saya berontak tuh dipukulin nambah parah. Jadi akhirnya kamu yang kamu lakukan diam aja? Diam aja. Dipukul diam aja, nggak ngelawan sama sekali. Akhirnya yang membuat kamu ngaku apa? Nggak kuat. Apa? Saat momen apa? Udah dipukul, diset kepala dia dipakai gempok. Terus makan aja tuh udah kayak binatang, dilemparin. Di mana Saka? Di badan. Terus juga minum juga, air kencing sudah diminum, diputerin semua. Air kencing siapa Saka? Nggak tahu itu air kencing siapa. Dan kamu harus minum? Harus minum. Kalau kamu nggak minum? Pukulin lagi. Itu juga sebelum suruh minum itu dipukul dulu. 15 tahun pada saat itu. Anda yang melakukan orang-orang dewasa dan ini penegak hukum sekalian. Sorry, maaf, saya emosi. Saka, akhirnya kamu ngaku gitu. Yang pertama kali ngaku siapa? Firman sama saya. Dia udah gak kuat? Iya. Bilang ada di depan kamu apa nggak pada saat itu? Enggak ada. Cuman itu dari pihak kepolisian katanya temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin. Bisa jadi itu trik mereka aja, karena kamu dipisah kan. Pada saat itu temennya udah ngaku nggak ada di depan kamu kan. Iya. Terus akhirnya yang membuat kamu ngaku, kamu bilang apa? Iya gitu. Udah nggak kuat karena siksa. Terus kamu bilang apa? Iya. Kamu lakukan gitu. Iya. Terus setelah kamu ngaku, kenapa nggak bilang dari awal? Kalau bilang dari awal nggak akan. Dan setelah ditelusuri, mampir ke salah satu villa. Mereka bukan mampir ke villa itu, Bang. Villa itu adalah milik Pak Cecep sendiri. Itu adalah villa Pak Cecep. Mungkin dihadiahi oleh bapaknya si Peggy ini mungkin ya. Nah, mereka bukan singgah di situ, tapi villa itu memang miliknya Pak Cecep. Mereka berkumpul di situ. Nah, harusnya polisi dari awal-awal itu sebelum Peggy Setiawan kabur, dia harus mendengarkan, harus mengambil juga bagian-bagian kata-kata yang diomongin oleh Ibu Widya. Karena Bu Widya lah orang yang pertama yang mengatakan kalau si Peggy ini sama Pak Cecep tuh udah kabur dari Cianjur. Dan mereka pergi itu bersama-sama dan sempat berhenti di rest area. Nggak tahu, mungkin mereka berkumpul di situ untuk pergi bersama-sama. Dan setelah itu mereka pergi ke villa itu. Nah, bukan mampir, tapi emang sengaja sembunyi di sana mungkin. Buruan deh dicek ke sana sama polisi-polisi, takutnya nanti udah karena berita udah nyebar kan, orang tahu dia di villa, netizen udah tahu kalau Pak Cecep itu punya villa. Dari taunya itu dari Bu Widya juga. Sebenarnya Bu Widya ini lah gudangnya informasi untuk melancarkan aksi atau kerjanya polisi. Itu sebenarnya bagus untuk polisi, cuma ada oknum-oknum yang nggak terima dengan ucapan Bu Widya ini. Kayak si Hotman atau si Putri misalnya, dia mematahkan kalau Widya ini penyebar hoax. Seharusnya bukan ditanggapi seperti itu. Didengar apa yang kata dia. Kalau menurut kita itu buat jalannya kasusnya lebih lancar lagi, ya didengar aja gitu. Kan nggak salah kan? Apa yang salah dari ucapan Bu Widya itu? Nggak perlu juga cari Bu Widya, dengaran aja omongannya terus kita kerjakan begitu Pak Polisi ya. Kerjakan apa yang dikatakan Bu Widya, telusuri. Nah, telusuri benar apa enggaknya. Ini malah ada sebagian pengacara-pengacara yang katanya apa gitu, malah menyalahin Bu Widya ini penyebar hoax, harus dicari, harus ditangkap, harus gimana-gimana. Bukan kayak gitu cara mainnya, bro. Kan polisi sendiri yang minta masyarakat ingin membantu, ingin terlibat dalam kasus ini, membantu mencari solusi atau cari bukti. Kami polisi sendiri yang minta, ngapain harus dicari dia?
Ya dengerin aja apa kata netizen. Kalau menurut kita masuk akal ya udah. Kayak Peggy Setiawan itu, kenapa? Kan orang udah pada curiga nih dia itu anaknya mantan bupati. Ya kenapa harus dibiarin gitu aja? Dicoba diperiksa, dites DNA gitu sama bapaknya. Ya kan? Sekarang udah kabur kayak gini gimana coba? Udah kabur sekarang baru dicariin. Sekarang pas kemarin di Warawiri diwawancara sama Kang Deddy, pada didieman aja. Dari awal netizen semuanya udah pada curiga sama si Peggy yang ada di Cianjur anak Pak Cecep ini. Malah dibiar aja, bukannya diperiksa. Udah banyak bukti, padahal sedang di VT saya aja itu banyak bukti tentang Peggy Setiawan nih. Kayak mobil misalnya, kayak mobil itu ada plat nomor yang namanya E61N Egi gitu. Terus dibilang kalau itu mobilnya tukang salon. Nggak mungkin, nggak percaya aja gue. Nah itu, padahal kemarin-kemarin udah dikasih enak sama netizen, sama Bu Widya, diingetin, dikasih tahu kalau si Peggy anaknya Pak Cecep ini mungkin terlibat, periksa aja, tinggal nangkap aja ke Cianjur sebelum dia kabur. Sekarang udah kabur, bingung mereka mau kemana, nyari lagi gitu kan. Mentang-mentang rakyat biasa, nggak punya detail segala macam. Atas dasar apa ngomong seperti itu? Nggak ada gini gitu. Emang jabatannya apa? Dia kan bukan lawyer, bukan kuasa hukum, bla 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 bla. Yang berhak menentuin kan polisi, lawyer segala macam. Gitu tuh, ada kata lawyer stompel itu. Jadi jangan dengerin omongan Widya itu. Dia kan sotoy, asal-asal ngomong. Kata si lawyer P, yang namanya yang tombelnya pindah-pindah itu, dilarang kritik. Mau dikritik aja dia nih, gue kritik di VT dia langsung di blok. Udah 2 kali gue di blok tuh. Akun pertama dia sebelum hilang, gue komentar di situ, di blok. Terus dia bikin akun baru lagi, komentar gue situ di blok juga. Seharusnya kan dia nanya kan, komen gitu atau balas komen kan. Kok kamu ngomong kayak gitu, tahu dari mana? Kan bisa nanya kan, biar kita dapat informasi gitu. Netizen walaupun di luar kasus itu, statusnya netizen bukan berarti mereka nggak tahu, bukan berarti mereka ngomong asal ngomong gitu. Kan dicari dulu buktinya, dicocok-cocokin gitu. Kalau curiga ya nggak masalah, nama juga kasus besar seperti ini nggak salah kan curiga kan, ya tinggal periksa aja, divalidkan periksanya, tes DNA segala macam, segampang itu. Kan emang bagus juga buat si Peggy, bagus juga sama buat Pak Cecepnya. Misalnya nih, kalau si Peggy anak Pak Cecep ini di tes DNA, benarkah dia anak mantannya bupati atau enggak? Kalau hasil tes DNA-nya nggak cocok, kan dia lebih aman hidupnya gitu kan, nggak diganggu netizen gitu kan. Ini malah didiamin, malah dia ngerasa risih, hidupnya terganggu gara-gara gini-gini. Harusnya dia datang ke kantor polisi, nyerahin diri, terus suruh periksa atau tes DNA, memvalidkan informasi yang dianggapnya salah gitu, biar hidupnya aman, nggak diganggu netizen lagi. Sekarang tuh tanggung tuh para Pak Pol ini, cari kemana lagi? Udah diumpetin tuh Pak Cecep sama segala macamnya, Pak RT dan yang lainnya udah diumpetin sama-sama mereka tuh satu. Kalau aku lihat ini satu tempat nih kayak di villa itu. Cuman villa ini udah terlanjur bocor ya kan, udah pada banyak yang tahu kalau villa itu miliknya Pak Cecep. Takutnya mereka udah pindah lagi ke tempat lain, ke tempat yang lebih susah dijangkau lagi gitu. Artinya bisa jadi tersangka. Akhirnya Teguh bahwa saya ngaku tidur di rumah Pak RT karena terima amplop dari Eko. Berarti Teguh sudah fitnahnya 2 kali dong. Makanya sudah berbohong, sudah berbohong bahwa Teguh itu tidur di rumah Pak RT, ngaku tidak tidur di rumah Pak RT. Sudah berbohong, Teguh bilang ke penyidik, Teguh terima amplop dari Eko. Ya waktu itu kan Teguh bilang sejujurnya kayak gitu tuh Pak. Ya dibilang jadi kamu tuh bohong ya, padahal kamu tuh nggak tidur di situ karena Pak RT tuh nggak bukain kunci itu, makanya tuh Teguh keder lagi waktu itu tuh. Oh, iya, itu teknik penyidik. Kalau penyidik kan nganggap orang yang diperiksa itu bohong. Ya karena Teguh masih muda, belum pengalaman, tidak datangi pengacara. Makanya sekarang dari pernyataan Teguh itu tahu nggak akibat? Yes. Tahu nggak akibat? Tahu. Anak-anak itu di penjara seumur hidup kan.
memanggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Terus ada kecurigaan bahwa jangan-jangan Peggy Setiawan di Cianjur ini anak dari mantan bupati. Anak mantan bupati yang mana? Yang Pak Sunjaya. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena kan istrinya yang wakil bupati itu sudah datang ke rumahnya si Peggy Setiawan di Cianjur. Terus juga dia sudah mendatangi juga Bang Hotman Paris mengklarifikasi foto-foto yang ada di Facebook, yang ada di media sosial itu tidak menunjukkan bahwa Peggy Setiawan yang di Cirebon ini anggota dari salah satu klub motor. Nah bahkan ya kalau kita lihat dari Peggy Setiawan yang di Cianjur itu hampir semua foto-foto dia, bahkan di kamar dia itu ada apa namanya itu semacam gambar lah besar tuh, monreker. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan kepada sahabat yang belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.